Gua nggak habis pikir sama lu, Man. Lu sadar nggak sih? Lu tuh hampir ngebunuh orang, tau nggak? Untung ada Badrox. Kalau nggak, mungkin kita bakal dicari polisi sekarang. Bener tuh, lu sadar nggak sih waktu ngelakuin itu? Gila, serem amat lu. Sorry guys, sebenarnya gua tuh sadar, cuman karena terlalu emosi, gua nggak bisa kendalikan diri lagi. Dan di pikiran gua waktu itu, cuman ada kata bunuh, 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 gitu guys. Kayaknya memang punya kemampuan yang sama kayak gua. Tapi bedanya sekarang gua udah bisa mengendalikan emosi gua. Jadi intinya, kalau nggak mau aura mengerikan itu keluar, sebisa mungkin jangan terbawa larut oleh emosi. Terus apa yang bakal lu lakuin buat kedepannya coba? Misalkan kalau lu bentrok sama musuh lu, apa lu bakal tetap kayak gitu? Ya secara lu orangnya emosian banget anjir. Kenapa harus khawatir? Kan ada kalian guys. Buset, dikira gua berani apa ya? Ngedeketin dia saat lagi emosi sama aja kayak kancil nyamperin buaya, cok. Loh, nggak bisa gitu dong, Man. Kami loh manusia biasa, pasti ada lengahnya gitu loh. Udah, kalian yang tenang. Sekarang lu dengerin gua, Man. Intinya, kalau lu nggak mau kejadian itu terulang, apapun situasi yang lu hadapi, jangan sampai terbawa larut oleh emosi. Nah, itu yang susah buat Leman, jir. Nih ya, waktu gua sama dia pulang dari pasar, pas kebetulan ketemu sama orang-orang yang tadi, Leman gak basa-basi, jir. Langsung diterjang tuh orang. Sekarang apa coba rencana lu nih, Man, buat ngendaliin emosi lu itu? Jujur nih guys, gua mudah terbawa emosi karena jumlah kita yang terlalu sedikit. Sedangkan musuh yang kita hadapi selalu berlipat-lipat dari jumlah kita. Itulah yang memicu adrenalin gua keluar. Jadi gini guys, gimana kalau kita membentuk sebuah pasukan gitu? Apa? Membentuk pasukan? Lu serius, Man? Gimana coba kalau jadinya kita dapat cap yang jelek dari masyarakat gara-gara itu? Ya sebisa mungkin kita membantu para masyarakat lah, bukan malah membuat resah mereka gitu. Di samping itu ini demi kita juga. Gimana guys, kalian setuju atau enggak? Oke, gua setuju. Setidaknya dengan adanya pasukan itu, lu bisa meredam emosimu. Oke lah, gua juga setuju. Setidaknya kalau Leman mengamuk, gua nggak repot-repot ikut campur menanganinya. Hehehe. Oke lah, kalau gitu sekarang atur aja kapan kita mencari pasukan itu. Udah, urusan itu besok aja kita bahas lagi. Sekarang udah malam, mending kita istirahat. Ya udah, kalau gitu gua sama Diki pamit pulang. Kalian nggak nginep aja apa? Enggak lah, bisa kena omelan gua sama nyokap. Ya udah. Hey Drox, gua mau nanya nih. Mau nanya apaan, Man? Itu sekolah lu gimana? Jadi gini, Man. Terus terang, gua males mikir aja. Ya udah, gua keluar dulu. Lah, mana bisa gitu njir? Sekolah kan penting Drox, buat masa depan. Gua pernah dengar kata-kata gini, Man. Sekolah tidak menjamin masa depan. Sebelum rezeki, kalau kita mau berusaha, kita pasti dapat kok. Ya yang penting, gua nggak bodoh-bodoh amat lah. Ya, terserah lu dah. Lagian itu pilihan lu kan. Ya udah, gua berangkat sekarang. Lu jaga rumah ya. Oke, aman soal itu. By the way, kapan lulusnya lu sekolah? Perasaan lama banget. Ya, hari ini ujian yang terakhir Drox. Setelah itu libur 1 minggu. Tinggal nunggu keluar nilainya aja buat lulus atau enggaknya. Ya udahlah, gua berangkat. Ngobrol mulu, telat ntar.
Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Pak. Oke, jadi hari ini ada 2 soal mata pelajaran, dan ini ujian yang terakhir. Silahkan dikerjakan dengan teliti. Oke, gua harus cepat selesaikan ini. Oke guys, jadi mulai dari hari ini kita bakal berpisah sampai seminggu ke depan. Setelah seminggu kita bakal berkumpul lagi. Dan saat itu gua harap kalian sudah mendapatkan pasukan masing-masing. Yos, gua bakal mencari pasukan yang kuat. Oke, kita berpencar sekarang. Bos, gua dapat informasi bahwa pasukan Siret gagal menguasai daerah utara, bos. Apa? Serius lu? Padahal pasukan Siret ada 50-an orang. Kenapa bisa gagal menguasai wilayah itu? Apakah orang yang mengalahkan Red lebih banyak dari pasukan Siret? Kalau mengenai itu saya belum dapat informasinya, bos. Oke, kalau gitu untuk lebih jelasnya, jika ada waktu, lain kali kita datang ke markas Siret. Siap, atur aja, bos. Poster apaan tuh? Hanya buka jam 12 malam, gedung ini pertarungan malam. Kayaknya ini tempat yang cocok buat gua cari pasukan. Oke, kalau gitu malam ini gua bakal kesini. Sekarang gua harus mencari penginapan terdekat. Jadi gimana, Bu? Iya, saya terima. Lagian ibu ini janda kok. Buset, bukan itu maksud saya, Bu. Ini saya mau ngekos di sini. Kira-kira berapa saya harus bayar? Oh alah, ya itu tergantung kamunya, Dek. Mau berapa bulan di sini? Nggak sampai bulanan sih. Saya cuman butuh 1 minggu aja, Bu. Kira-kira berapa buat 1 minggunya, Bu? Oh, 1 minggu aja ya. Udahlah, buat kamu 200.000 aja lah sini. Oh, ya udah, ini uangnya, Bu. Ya udah, kalau gitu saya permisi ya. Hai, lama banget ya nunggu jam 12 malam. Pasang alarm aja lah, udah ngantuk gini. Yos, saatnya berangkat. Hey bro, ada apa? gimana caranya gua bisa masuk ke gedung ini? Oh, itu gampang aja. Sekarang dua tanya. Lu mau masuk sebagai petarung atau sebagai penonton? Apa bedanya masuk sebagai petarung dan sebagai penonton? Kalau lu masuk sebagai penonton, lu harus bayar sebanyak 300k. Tapi kalau lu masuk sebagai petarung, lu bisa masuk secara gratis, tapi konsekuensi tanggung sendiri. Sebagai petarung. Ya, gua mau masuk ke gedung ini sebagai petarung. Gila, nih orang mentornya boleh juga. Oke, kalau gitu sekarang
Lu sebutin siapa nama lu. Leman. Nama gua Leman. Oke, silahkan langsung masuk aja. Dan jika nanti namamu dipanggil, itulah saatnya lu bakal bertarung. Halo Ketua. Kenapa? Ada seorang petarung yang datang dengan nama Leman. Kebetulan banget. Petarung yang datang malam ini sudah tumbang semua. Langsung aja suruh masuk orang itu. Udah Ketua, tunggu aja. Dia udah masuk ke gedung. Oi Gundul, lu yang pegang aturan gedung ini kan? Gila, siapa orang itu? Ngelunjak banget dia. Iya ya, siapa dia? Iya, dari mana coba dia? Semuanya tenang. Iya, benar. Gua yang pegang kendali gedung ini. Terus kenapa? Gua datang ke sini sebagai petarung. Bagaimana sistem pertarungan di sini? Sistem di sini simpel aja. Jadi gini, gua punya 10 orang petarung yang kuat. Kalau lu bisa mengalahkan 1 orang petarung dari gua, lu bakal dapat hadiah uang sebesar 5 juta dari gua. Oh, gitu. Terus bagaimana kalau gua bisa mengalahkan 10 orang petarung lu? Berapa hadiah yang bakal gua dapat? Tentu saja lu bakal dapat 50 juta. Tapi jangan terlalu meremehkan petarung-petarung gua, wahai anak muda. Asal lu tahu, 10 orang petarung gua ini setara dengan 40 orang biasa. Cih, peduli tai. Mau setara dengan berapa orang pun gua nggak peduli. Sekarang bagaimana gua harus memulainya? Wah. Boleh juga nyali lu. Tapi gua harap nyali lu sesuai dengan skill yang lu punya. Ai, banyak omong lu Gundul. Keburu ngantuk gua. Woi, dibiar-biarkan ngelunjak lu ya. Izinkan gua buat melawannya terlebih dahulu, Ketua. Oke, gua izinkan. Langsung aja berhadapan kalian. Oh, jadi dia lawan pertama gua. Oke, let's go. Ayo habisin. Hei kampret, kenapa lu nggak pakai topeng kayak temen-temen lu itu? Apa lu kehabisan topeng? Diam lu. Mau gua pakai topeng gak pakai topeng bukan urusan lu. Buset, emosian banget jadi orang. Banyak bacot lu. Sini lu. Ya. Wah, dia orang yang hebat. Iya, dia hebat. Wah, dia orang yang kuat. Gua nggak yakin petarung gua bisa menang melawannya kalau cuma 1-1. Sial, orang ini kuat. Gua nggak melihat ada celah sedikit pun dari dia. Oi, kenapa berhenti? Udah, segitu doang. Nggak mungkin kan? Cepat, maju lu. Gua nggak mau lama-lama di sini. Ah, sial. Hiya. Apa-apaan orang ini? Cepat sekali gerakannya. Sial, tubuh gua sudah mencapai batas. Tuh kan, kalau cuma 1-1, gua nggak yakin orang-orang gua bisa mengalahkannya. Hei kalian semua, sekaligus hadapi dia sekarang. Siap, Ketua. Hoi Gundul, apa maksudnya ini? Gua nggak bilang kalau lu bakal melawan petarung gua 1-1 kan. Oh, ternyata begini cara lu. Kenapa? Lu mau menyerah? Silakan, gua nggak melarang. Cih, oke, kalau ini yang lu mau.
Silahkan lu lihat ini baik-baik. Hajar. Oke, gua harus pakai kemampuan itu. Kayaknya kalau cuma tahap 1, gua masih bisa mengendalikannya. Sial, ayo konsentrasi man. Sial, gua merasakan kebencian yang begitu besar dalam diri gua. Sekarang gua harus ekstra hati-hati menggunakan kemampuan ini. Apapun yang terjadi, gua harus bisa tetap mengontrolnya seperti ini. Kalau gua terlarut oleh emosi, bisa bahaya orang-orang yang berada di sini. Hah? Apa? Orang itu terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Gua bisa merasakan dari aura yang keluar. Dia bukan orang biasa. Oi, sini maju kalian. Hah? Kira dia manusia bukan sih? Kalau kayak gini, mau berapapun orang yang maju, gua nggak yakin dia bakal tumbang dengan mudah. Bodoh banget sih. Woi tolo, kemana kekuatan kalian semua? Kenapa kalian jadi lemah gini? Gua bilang maju semua sekaligus, bukan malah satu-satu. Ah, bisa rugi 50 juta gua. Hah, buat apa capek-capek berdangsa? Gua sikat aja pakai balok ini. Selesai tuh orang. Hahaha. Gua yang bakal mendominasi di sini. Lu yang terakhir. Kenapa nggak pakai parang aja dah? Nanggung banget. Kurang ajar, songong amat lu. Hiya. Aduh, malu-maluin. Udah pakai balok, kalah pula. Woi lu yang barusan pakai balok, gua pecat lu sekarang. Dasar enggak guna. 10 orang setara dengan 40 orang biasa. Hahaha. Woi gundul, sekarang gua belum merasa puas. Kalau lu mau melawan gua, sini maju lu. Memang gila nih orang. Udah, cukup. Perjanjian kita, lu cuman melawan 10 orang, gak lebih. Sekarang lu bakal mendapatkan hadiah 50 juta itu. Gua nggak akan ambil uang itu. Apa? Yang bener aja. Biasanya para petarung yang datang ke sini pasti butuh uang. Kenapa lu nggak mau ambil hadiah dari gua? Hoi gundul, gua belum selesai ngomong. Udah, to the point aja. Apa yang lu mau? Gua berencana membentuk sebuah pasukan, tapi gua belum dapat 1 orang pun yang ikut sama gua. Jadi, sebagai ganti hadiah 50 juta itu, gua mau lu berikan beberapa orang yang lu punya untuk ikut dalam pasukan gua. Hahaha. Jadi itu yang lu mau? Oke, itu mudah bagi gua. Lu datang ke orang yang tepat. Sekarang ayo kita pergi ke belakang gedung ini. Gua bakal kumpulkan semua pengikut gua. Dan lu tinggal pilih aja siapa saja orang yang bakal lu jadiin pasukan lu. Oke, ayo kita pergi. Sekarang gua harus mengembalikan mata ini seperti semula. Sialan, sejak kapan lu bisa mengendalikan kemarahan lu? Ah, suara siapa itu? Keluar lu dari tubuh gua. Sejak kapan lu berada di dalam diri gua? Sial, kekuatan yang mengerikan. Sebisa mungkin gua nggak akan menggunakannya lagi.
Gila, ternyata banyak juga pengikut Lundul. Ya, tentu saja. Gua mengumpulkan orang-orang seperti mereka untuk melindungi bisnis gua. Bisnis kepala lu gundul. Jujur, gua muak sama lu kalau bisnis yang lu buat seperti itu. Hah? Apa maksud lu ngomong kayak gitu? Ini soal sistem pertarungan di gedung lu ini. Kenapa dengan sistem pertarungan yang gua buat? Ada yang salah? Ya jelas salah lah bego. Orang tolol mana coba yang mengadakan pertarungan 1 versus 10? Ngotak dikit lah. Kalau 10 ya lawan 10, kalau 1 ya lawan 1. Oh, soal itu, hahaha. Jangan salah paham dulu men. Lu benar kok. Sistem pertarungan di sini memang 1 versus 1. Hah, terus kenapa tadi lu menyuruh pengikut lu buat ngeroyok gua? Ya, itu gua kesel aja sama lu. Karena dari awal lu panggil gua gundul, gundul, gundul. Di samping itu, gua tahu kalau lu itu kuat. Ya udah, gua suruh aja mereka buat ngeroyok lu. Jadi, gua nggak sembarangan aja. Hah, sialan memang. Sekarang gini aja, lu kenalin siapa nama lu, biar lebih enak aja manggilnya. Oh, jadi mau kenalan nih. Ya udah, kenalin. Nama gua Leman. Oke, salam kenal. Lu bisa panggil gua Miki. Sekarang lu pilih aja berapa orang yang bakal lu bawa. Gua punya 3 teman yang sekarang juga lagi mencari pasukan. Jadi gua nggak perlu bawa terlalu banyak orang. Mungkin 20 orang cukup untuk gua. Ya udah, terserah lu aja. Dan satu lagi man, berhubung kita udah kenalan, lu udah gua anggap sebagai teman gua. Jadi gua mau memberi fasilitas untuk lu dan pasukan lu ini. Hah, yang bener aja. Rugi dong, hahaha. Gak, bercanda. Jadi yang pertama gua bakal memberikan pakaian untuk pasukan yang lu pilih. Dan yang kedua, gua bakal memberikan kendaraan juga. Wah, makasih banget sih gua. Iya, aman aja. Tapi setelah ini, apapun itu, gua mau lu bantu gua man ketika gua dapat masalah. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau lu butuh bantuan gua juga siap bantu lu. Oke, relax. Sebagai teman, kita memang harus saling bantu kan? Halo Gi. Halo Man. Bagaimana? Lu udah dapat pasukan? Udah Man, dan yang lainnya juga udah dapat. Cuma kami belum ada ketemuan karena kami menunggu lu Man. Ya udah, sekarang gua udah pulang. Langsung aja lu kabarin yang lainnya dan merapat ke sini. Untuk lokasinya nanti gua share log. Oh, oke. Ya udah Man, gua kabarin yang lainnya dulu. Oi, halo Ki. Halo, ada apa Gi? Leman udah balik. Sekarang waktunya kita untuk berkumpul. Oke. Di mana lokasi kita bakal berkumpul? Kita bakal berkumpul di daerah perluasan tanah ke arah timur. Yos, ya udah, gua OTW. Bentar. Lu punya nomor si Badrox nggak? Gua mau kabarin dia juga soalnya. Aduh, gua belum punya lagi. Lupa gua mau minta. Ya, sama dong. Udah, Leman kan punya tuh. Pasti dia udah ngabarin si Badrox lah. Iya juga ya. Ya udahlah. Yos, makin gak sabar gua pengen lihat orang-orang yang mereka bawa.
kalian semua ikuti gua. Kita bakal ada rapat. Ya, halo man. Gua udah pulang, sini merapat. Oke man. Gua OTW sekarang, tapi gua mungkin akan sedikit lebih lama. Aman-aman, gua tunggu ya. Oke man. Yo man. Yos, what's up bro? Nah, nyampe juga kalian. What the fuck man? Gila, serem-serem banget atribut pasukan Leman. Gua kira pasukan gua sudah paling keren atributnya. Ah, sial. Bahkan jika dibandingkan dengan pasukan Egy, atribut pasukan gua masih kalah seramnya anjir. Wah, keren-keren. Padahal target kita 1 minggu baru bisa berkumpul. Tetapi baru 4 hari kalian bisa mengumpulkan pasukan sebanyak itu. Gua salut sama kalian. Tidak usah terlalu memuji man. Lu juga sama kan? Bahkan jika dilihat, pasukan yang lu bawa terlihat lebih kuat dari pasukan gua. Oi Gi, pasukan gua juga terlihat kuat kan? Tidak. Sorry aja ya, pasukan yang lu bawa terlihat sangat biasa Ki. Wah, parah sih. Lu belum tahu aja, 1 orang dari mereka ini setara dengan 5 orang. Ah, tetap aja masih biasa itu. Udah. Kenapa pada ribut dah? By the way, setelah ini apa yang lu rencanakan man? Mengenai itu, kita tunggu sampai Badrox datang terlebih dahulu. Yo bre, udah pada kumpul nih. Hah? Gila. Jadi ini pasukannya Badrox. Serem-serem banget anjir. Boleh juga dia. Sorry bre, gua udah buat kalian menunggu lama. Buset, serem banget tuh orang. Hei Bangki, maaf aja nih. Kok gua merasa orang itu lebih kuat dibanding lu ya bang? Jangankan elu, gua sendiri juga merasa gitu. Ya walaupun gua belum pernah beradu kekuatan sama dia, tapi setiap dengar dia berbicara, itu udah bikin gua merinding sekintil-kintil anjir. Ah, payah lu Bangki, mana terlalu jujur lagi. Aman Drox, tidak usah canggung kayak gitu. Sekarang semuanya sudah berkumpul, silahkan man. Apa rencana lu mengumpulkan kita semua di sini? Oke, berhubung semuanya sudah di sini, gua langsung to the point aja. Jadi gini, kalian tahu sendiri kalau kita udah punya pasukan yang lumayan besar. Sekarang gua mau tahu berapa masing-masing pasukan yang kalian bawa. Gua 20. Gua juga 20 orang. 20. Oke, ternyata pasukan yang kita bawa sama rata. Jadi ada 2 hal yang mau gua sampaikan di sini. Yang pertama, kita bakal menentukan apa nama pasukan kita ini. Nah, ide bagus tuh. Dan untuk yang kedua, kita bakal menentukan siapa pemimpin dalam pasukan ini. Apa? Pemimpin pasukan? Wah, gak tahu kenapa gua merasa ini akan merepotkan. Tapi tenang, dalam pasukan kita ini, kita nggak akan cuma ada 1 pemimpin. Jadi sistemnya gini, di antara kita berempat, ada yang akan menjadi pemimpin divisi 1, pemimpin divisi 2, divisi 3, dan divisi 4. Jadi kita bakal menentukan pemimpin hari ini juga.
Terus apa hal yang bakal kita lakukan, Man, untuk menentukan pemimpin itu? Untuk itu, kita berempat akan saling menyerang, beradu kekuatan. Yang terjatuh duluan, dia langsung berada di posisi pemimpin divisi 4. Tuh kan, apa gua bilang, ini bakal merepotkan. Ayo Bangki, gua yakin lu pasti bisa menjadi pemimpin divisi 1, Bang. Lu gila apa gimana dah? Lu anggap 3 orang di depan kita itu siapa? Belum tahu aja lu, terutama si Leman noh. Tuh orang kalau udah lepas kendali, bikin pengen kabur tau nggak? Udah Man, cukup. Lu nggak perlu repot-repot. Gua Badrok setuju kalau lu yang menjadi pemimpin divisi 1. Apa? Hah? Ini seriusan? Wah, nggak bisa gitu, Drox. Gua nggak mau menjadi pemimpin divisi 1 hanya karena suara dari 1 orang. Gua Diki dan mewakilkan orang-orang di belakang gua. Kami setuju kalau lu yang menjadi pemimpin divisi 1, Man. Woi, bagaimana dengan lu? Oke, gua juga setuju, Man, kalau lu menjadi pemimpin divisi 1. Tapi, untuk pemimpin divisi 2, gua akan berusaha berada di posisi itu, walaupun gua, Diki, dan Badrox harus saling serang. Oke, sudah diputuskan. Gua yang menjadi pemimpin divisi 1. Sekarang gua bakal pastikan lagi, apakah ada di antara kalian yang masih keberatan gua berada di posisi utama? Tidak sama sekali. Oke, kalau begitu selanjutnya untuk menentukan pemimpin divisi 2, 3, dan 4. Sekarang Badrox dan Diki dipersilahkan maju ke depan. Di sini kalian akan saling beradu kekuatan. Dan untuk yang tumbang langsung berada di posisi pemimpin divisi 4. Ayo Bangki, hajar dia. Lu pasti bisa ngalahin dia. Sial, mau nggak mau gua harus melawan dia. Oke, kalau gitu, gua juga nggak mau terlihat lemah di depan pengikut gua. Gua sebenarnya bodoh amat soal pemimpin ini. Tapi kayaknya dia serius. Oke, gua akan sedikit bersenang-senang. Hah, menarik. Baru kali ini gua melihat Diki serius. Sekarang gua harus menyerang dia dari sisi mana? Sial, dia terlihat santai, namun tidak ada celah yang gua lihat. Bangki, 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 Bangki. Cih, berisik banget dah. Woi kampret, diam, berisik tau nggak? Nah lo, mampus. Woi, jadi kagak nih. Oke, gua mulai sekarang. Ayo, keluarin semua kemampuan yang lu punya. Tidak usah ragu. Cih, oke, gua harus percaya diri. Semua serangan gua mudah dia tangkis. Tapi serangan dia walaupun gua udah ngeblok, tetap aja gua masih terpental kayak gini. Sial, serangan dia terasa berat. Bangki, 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 Bangki. Terlihat mustahil Diki bisa menang melawannya. Oi, bagaimana? Mau menyerah? Sial, tidak semudah itu. Oke, kalau gitu sekarang gua yang memulainya. Kali ini dia serius. Sial,
Kayaknya dia memang gak mau berada di posisi nomor 4. Ayo, tunjukkan semua kemampuanmu. Kurang ajar, dia mencoba menjatuhkan harga diri gua di depan pasukan gua. Gua habisin lu. Udah jelas banget, mustahil Diki bisa mengalahkan Badrox. Gua tahu persis bagaimana Diki. Ini harus segera dihentikan. Gua harus bicara sama Leman. Woi, gua bilang keluarkan semua kemampuanmu. Jangan ragu, ayo. Gua habisin dia. Hei Man, kayaknya kita harus menghentikan mereka sekarang. Mereka belum ada yang tumbang. Kenapa harus dihentikan? Soal menentukan pemimpin ini, kayaknya kita nggak harus repot-repot kayak gini, Man. Hah, bukannya tadi lu bilang kalau lu akan berusaha berada di posisi pemimpin divisi 2, walaupun lu, Diki, dan Badrox harus saling menyerang. Soal itu, setelah gua pikir-pikir, nggak ada gunanya kita saling berselisih kayak gini. Toh kita membuat pasukan ini untuk saling melindungi kan. Gua tarik ucapan gua tadi. Sekarang terserah lu, Man. Mau menjadi pemimpin divisi berapapun, gua nggak masalah. Ada benarnya juga omongan lu. Oke, kalau gitu, gua akan hentikan mereka sekarang. Sial, serangan dia selalu terasa berat. Oke, ini untuk yang terakhir. Gua bakal serang dia sekuat tenaga. Gua akan akhiri ini. Cukup, berhenti sampai sini, Diki, Badrox. Untuk pemimpin divisi 2, 3, dan 4, gua yang bakal menentukannya. Gila, serangan 2 orang sekaligus tertangkis oleh Leman. Hah? Padahal gua menyerang sekuat tenaga, tapi Leman hanya menangkisnya dengan 1 tangan. Bahkan serangan Badrox juga. Apa? Mata itu, seperti yang waktu itu. Apakah Leman lepas kendali? Tidak, dia dalam kesadaran penuh. Oke Man, oke. Cukup sampai sini. Gila bre, jadi ini alasannya dia ditunjuk sebagai pemimpin divisi 1. Oke, to the point aja. Berhubung hari sudah sore, gua bakal langsung menentukan siapa pemimpin divisi 2, 3, dan 4. Diki, gua tetapkan lu sebagai pemimpin divisi 4. Badrox, gua tetapkan lu sebagai pemimpin divisi 3. Egi sebagai pemimpin divisi 2. Sekian dari gua. Apa masih ada yang keberatan? Tidak. Oke, sekarang masing-masing pulang ke rumah. Besok kita akan berkumpul lagi.